Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Firman Tuhan hari ini dari Matius 10 ayat 32 sampai dengan ayat 39. Dengarkanlah demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari sejak awal kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dan kemudian masing-masing kita dipanggil Tuhan. Dan selanjutnya dipilih menjadi murid-muridnya. Dan kemudian kita diutus ke tengah-tengah dunia ini. Dan dalam pengutusan itu dari awal kita sudah diingatkan, kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka karena itu, kita harus bersikap cerdik seperti ular dan juga tulus seperti merpati. Kita harus mengikuti bimbingan Tuhan dalam melakukan tugas tanggung jawab panggilan tersebut. Dan karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi tentunya tidak akan sedikit orang yang mundur dan menyerah. Dan Tuhan mengatakan di sini konsekuensinya. Barang siapa yang menyaksikan aku di hadapan manusia atau mengakui aku, maka aku akan mengakuinya di depan Bapakku. Inilah konsekuensi yang harus kita hadapi. Dan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kita juga diperhadapkan nanti dengan tarik-menarik kepentingan antara kepentingan diri kita dan kepentingan Allah. Hal mana yang kita pilih? Yang kita utamakan. Dalam perikop bacaan ini Tuhan Yesus mau mengatakan, jangan karena perkara keinginan pribadi, jangan karena urusan keluarga, kita mengorbankan Tuhan Yesus, sehingga kita meninggalkan Dia. Jangan karena ancaman dan tantangan dari sekitar kita, maka kita diam dan menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, tentu dalam tugas kesaksian kita, ketika kita berhadapkan dengan berbagai kesulitan-kesulitan itu seharusnya kita pakai peluang menunjukkan kesetiaan kita. Maka dalam tugas kesaksian tersebut, pertama sekali kita harus memohon pertolongan dari Roh Kudus agar kita dapat cerdik seperti ular dan juga tulus seperti merpati. Yang kedua, apapun kesulitan tantangan yang kita hadapi, baik karena kesulitan ekonomi, kesusahan dan kesulitan politik, demikian juga tentunya karena keterikatan keluarga, hal yang paling utama kita lakukan adalah menyatakan kebenaran itu, bahkan walau harus mengorbankan nyawa. Ketika kita berani mengorbankan semuanya untuk kebenaran dan untuk Tuhan, percaya sajalah bahwa Tuhan akan menanggung hidup kita. Tetapi kalau kita sekali-kali mengorbankan kebenaran hanya untuk hidup kita, maka hidup kita juga akan hilang dan kita kemudian tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, bersaksilah di dalam Tuhan Yesus, walau harus kehilangan nyawa, tetapi percaya sajalah bahwa Tuhan Yesus menanggung hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan kami menjadi saksi-saksi Kristus yang tangguh dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.